Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik teman-teman semuanya, kita teruskan bahasan kita. Lebih tepatnya sebetulnya ini mengulang ya. Kita kan sebelumnya sudah membahas tentang angka dari 1 sampai dengan 10 ya, atau ya sampai 9 lah. Nah, itu ada perbedaan dalam penerapan ketika digunakan untuk menghitung. Saya ulangi lagi, kalau jumlah benda yang dihitung itu jumlahnya 1 dan 2, maka bendanya dahulu baru kemudian angkanya. Tapi kalau yang dihitung jumlahnya lebih dari 2, 3 sampai dengan 10, maka yang disebutkan dan ditulis pertama kali adalah angkanya dulu, baru kemudian bendanya. Itu pertama. Kedua, bendanya dirubah ke bentuk jamak. Ketiga, harokat bendanya kasroh tain. Sekali lagi, kalau yang dihitung jumlahnya 1 dan 2, penghitungan dan penyebutannya benda dulu baru angka. Tetapi kalau jumlahnya lebih daripada 2, 3 sampai 10, maka yang ditulis dan disebut adalah angkanya dulu baru kemudian benda. Bendanya dibuat jamak dan harokat terakhirnya harus kasroh tain. Itu dilihat di modul perubahan dari tunggal ke ganda kemudian ke jamak. Nah, sekarang kita menghitung dari angka 11 sampai dengan 100. Ini saya kira mudah karena intinya itu ada di 1 sampai 9. Kalau ini oke, saya kira yang lainnya akan oke. Ya, hanya tinggal menambahkan sesuatu saja. Dan itu juga tidak terlalu panjang. Ya, coba kita lihat. Misalkan ini. Ahada asyaro 11, isna asyaro 12, salasata asyaro 13, arba'ata asyaro 14, dan seterusnya. Kalau Anda lihat di depannya dari ahada, isna, salasata, arba'a, khomsa, sita, itu kan dasar hitungan dari 1 sampai dengan 9 atau 10. Asyaronya itu adalah belasannya. Jadi kalau Anda mau menyebutkan 11 sampai dengan 19, satuannya dulu disebutkan, lantas setelah itu ditambahkan asyaro. Jadi sangat mudah sekali, hanya tinggal menambahkan asyaro saja. Ahada asyaro, isna asyaro, salasata asyaro, arba'ata asyaro. Dan memang penulisan angkanya agak sedikit beda ya. Kalau Anda menghafalkan satuan wahidun, kemudian isnani, tapi kalau di sini salah satu arba'atun, harokatnya jadi ta. Ada juga sebetulnya yang tu ya. Kemudian yang harusnya ada nun seperti di angka 2 isnani. Ini di sini dihilangkan, cuma isna. Tetapi bagaimanapun perubahan itu tidak terlalu banyak. Itu kalau paham dasarnya, saya kira menerapkan di sini juga akan mudah. Begitupun dengan angka 20. Jadi yang harus dimengerti kuncinya yang pertama itu adalah puluhannya dulu. 20, 30, 40, 50, 60, 70 sampai 90. Ngerti puluhannya, merubah ke dalam bentuk hitungan di bawahnya itu akan mudah. Karena sekali lagi dasarnya harus di angka 1 sampai 9 tadi. Misalkan ini ya, 20, ishrun. Ya, ishrun. Ini kan 20. Nah, ketika Anda mau meletakkan ini angka 21 ya. Ini yang harus dipahami terlebih dahulu adalah angka 1 sampai 9 tadi. Coba kita letakkan. Nah, seperti ini. Wahidun wa ishrun. Wahidun wa ishrun. Kemudian isnani wa ishrun. Kemudian 23 salah satu wa ishrun. Tidak terlalu sulit kan, hanya meletakkan ishrun di belakang satuannya. Bagaimana kalau 24? Ya 4-nya dulu baru 20-nya. Arba'atu wa ishrun. 25 khomsatu wa ishrun. 26 sitatu wa ishrun. 27 7 dulu apa bahasa Arabnya?
sab'atun, tambahkan isrun, sab'atu wa isrun. Jangan lupa harus ada wa-nya. Seperti itu. Saya kira mudah ya. Kemudian ke-30 juga hal yang sama, salasun. Ya, ini kunci-kunci di puluhannya dulu sebelum membentuk 31, 32, 33 dan seterusnya. Tadi 20 isrun. Kalau 30 salasun. 31 satunya dulu baru puluhannya. Wahidun wasalasun. Ya. 32 duanya dulu baru puluhannya. Isnani wasalasun. Ya, untuk yang dua di belasan tadi tidak ada nunnya, tapi untuk yang 20 sampai seterusnya itu ada nunnya. Ya, isnani wasalasun. Oke. Nah, di sini saya tidak memberikan contoh untuk 41, 51, 61 dan seterusnya ke bawah, tapi dengan hanya Anda mengetahui pokok penting dari hitungan puluhannya. Arbaun, khomsun, situn, sab'un, kemudian ada juga 80 samanun, kemudian 90 itu tis'un ya, seperti ini. Dan yang 100 itu mi'atun. Mi'atun, 100. Ya, sebetulnya 100 ke bawah ya masih ada lagi, tapi saya kira kita cukup sampai dengan 100 ya. Nah, di sini cara menyebutkan 41 sama seperti ketika kita nyebut 21. Ya, kita sebutkan satunya dulu baru kemudian puluhannya. Wahidun wa isrun. 24, empatnya dulu baru puluhannya. Sama dengan 41 sampai dengan 49. 48 misalkan, bahasa Arabnya apa? 8-nya dulu jangan lupa. Samaniyatu wa arbaun. 45, 5-nya dulu. Khamsatu wa arbaun. 77, 7-nya dulu baru 70-nya. Sab'atu wa sab'atu wa sab'un. 79, 9-nya dulu. Tis'atu wa sab'un. Jadi konsepnya begitu cara menghitungnya. Ya. Jadi hemat saya ya, ini saya kira cukup mudah karena memang intinya dari angka 1 sampai 9. Kalau ini sudah oke, maka perhitungan ke bawahnya itu mudah. Nah, kemudian bagaimana kita meletakkan hitungan itu? Ya, kemarin ya tadi juga saya bilang bahwa kalau jumlahnya 1 sampai 2 yang disebutkan bendanya dulu baru angka. Tapi kalau jumlahnya lebih dari 2, 3 sampai 9, maka angkanya dulu baru bendanya, dan bendanya dijadikan jamak, harokat terakhirnya kasrotain. Coba di sini kita lihat contohnya. Nah, seperti di sini. Saya coba bacakan ayat ini. Inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayam. Nah, lihat. Sittati ayam. Sittah itu 6, ayam ini jamak dari hari. Bentuk tunggalnya yaumun. Karena kenapa dia jadi ayam? Ya bukan ayam goreng ya atau ayam apapun, tapi ya ayam di sini dari yaum gitu. Bentuk tunggalnya yaum, ya tulisannya seperti ini. Yaumun. Nah, ini bentuk tunggalnya. Ini artinya hari. Tapi kalau harinya banyak, maka penyebutannya seperti ini. Ayam. Nah, berapa ayam di sini yang disebut? 6. Sittati ayam. Karena 6 itu jamak, banyak, lebih dari 2, maka bentuk ayamnya ini, bentuk yaum tadi, yang artinya hari, dirubah menjadi ayam. Nah, dan harokatnya yang penting lagi teman-teman, harus kasrotain. Ya, saya coba besarkan lagi. Nih, kasrotain di bawah. Ayamin. Bukan ayamun, bukan ayaman, tapi ayamin. Nah, ini harus diingat lebih baik, harus banyak latihan. Jadi, bukan saja bendanya dirubah ke dalam bentuk jamak, tetapi harokatnya juga harus kasroh. Kalau hitungan bendanya lebih dari 2. Ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita menghitung
jumlah bukan dari 1 sampai 9, tetapi dari belasan sampai dengan puluhan. Coba kita lihat. Ya, seperti ini. Id qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Lihat di sini. Ahada asyara kaukaban. Artinya kalau dalam bahasa Indonesia 11 planet. Ya. Ini konsepnya sama seperti hitungan jumlah dari 3 sampai dengan 10. Angkanya dulu baru bendanya. Ini kan angkanya dulu nih. Ahada asyara, ya kan? Tetapi yang berbeda di sini adalah kalimat kaukabannya ini. Kalau yang tadi visitati ayamin, ya, bendanya diganti jamak dan harokatnya kasrotain. Kalau ini bukan kasrotain, ya. Yang di sini ini adalah fathatain. Kalau Anda lihat ini, kaukaban, fathatain. Dan ini bukan bentuk jamak. Bukan bentuk jamak. Karena aslinya memang begitu tulisannya. Seperti ini. Kaukab. Kaukab. Artinya ya semesta alam. Bintang. Ya. Karena dia jumlahnya 11, ini tidak usah dirubah ke dalam bentuk jamak. Cukup dengan menambahkan alif dan fathahtain. Ahada asyara kaukaban. Bagaimana kalau jumlah bintangnya ada 20? Ya isyruna kaukaban. Bagaimana kalau jumlahnya 90? Tis'auna kaukaban. Begitu. Ya. Jadi ini juga harus diingat baik-baik bahwa perubahannya itu kalau untuk 11 sampai dengan 100 berbeda dengan perubahan dari 3 sampai dengan 10. Kalau 3 sampai 10 bendanya dirubah ke jamak, harokatnya kasrotain. Kalau jumlahnya 11 sampai dengan 100, bendanya tidak perlu dirubah ke jamak dan harokatnya fathatain. Contoh yang lain di bawahnya. Ya. Wa ijistasqa Musa liqaumihi faqulna drib bi asaqal hajar. Bukan hijar ya. Fanfazarat, bukan fanfazirat, ini salah harokat. Minhu isnata asyrota, ini juga sama. Isnata asyrota ainan ya, ini ainan. Karena kalau di dalam Al-Quran kan itu tanda berhenti, jadi dibacanya mad iwad, aina. Tetapi sebetulnya aslinya itu ainan. Nah ini harokatnya 2. Kenapa 2? Bukan nin, bukan nun, tetapi nan. Karena di sini isna asyrota. Isna asyrota itu artinya 12. Ya, jadi sama seperti ini. Ahada asyaro kaukaban. Ini pun sama, isnata asyrota ainan. Ainan itu mata air. Dan ainan itu bukan bentuk jamak, itu adalah bentuk tunggal. Gitu. Bagaimana kalau jumlahnya bukan 12 mata air tetapi ada 15? 15 apa? Khomsata asyara ainan. Bagaimana kalau jumlahnya 30? Salasuna ainan. Bagaimana kalau jumlahnya 70? Sab'una ainan. Ya. Jadi begitu perubahan dari angka 3, hitungan angka 3 sampai dengan 10, 11 sampai dengan 100 ya. Jadi harus banyak diingat. Nah, sekali lagi saya ulangi, ya ini berkali-kali tadi saya bilang tentang model perhitungan ini karena memang yang begini kalau tidak dipraktekkan langsung agak susah ya. Jadi teman-teman coba saja cari di Al-Quran bentuk hitungan tersebut. Biasanya memang begitu. Ya dari 11 sampai dengan ke bawah itu dia kalau memang benda yang dihitung banyak begitu jumlahnya dari 11 ke bawah, angkanya dulu baru bendanya. Ya, dan harokatnya fathahtain. Ya, setelahnya ini saya kira ini hanya latihan saja teman-teman. Ini menyebutkan angka di sini dan saya kira latihan sendiri saja lah ya. Ini harus dilatih sendiri. Ya, kalau Anda latihan ini sendiri dan saya kira itu akan menguntungkan buat Anda.
Kalau Anda tidak melatihnya ya Anda akan sulit juga gitu ya. Di sini saya kira banyak itu untuk angka. Kalau kita pertemuannya offline ya saya bisa tanya langsung cepat-cepat gitu. Ini sepertinya pertemuan kita dari sekarang sampai terakhir saya akan seperti ini terus karena ya gangguan teknis ya. Tapi meskipun begitu saya kira teman-teman tanya saja kalau misalkan ada sesuatu yang kurang dimengerti. Nah seperti ini misalkan nomor 1, 5 orang kafir. Nah ini jumlahnya lebih daripada 2. Berarti yang disebutkan adalah angka dulu baru bendanya. Dan bendanya dirubah ke dalam bentuk jamak. Ya. Apa bentuk jamak kafir? Kufar ya. Hom 1 kufarin. Nah, bukan kufarun, bukan kufaron ya, tetapi kufarin. Nah, kemudian yang nomor 4, 2 ustad. Ustad, nah ustad sudah tahu semuanya. Kalau satu ustad, ustazun wahidun. Kalau 2 ustad, ustazani isnani. Ya, orang yang berpuasa bahasa Arabnya apa? Soim, jamaknya soimun. Ya, soimah itu artinya kan berpuasa tuh. Kalau tulisan Arabnya memang sesuai dengan yang namanya itu ya. 9 orang yang berpuasa. Ingat ini 9 berarti angkanya dulu. Tis'atu soimu. Nah, ini sudah beda ini perubahannya. Bukan nin lagi. Nah, kan ini perubahannya ini tiap kata benda berbeda. Nah, yang saya kasih itu supaya Anda fokus ke situ saja. Karena setiap benda di dalam bahasa Arab perubahan ke dalam bentuk jamaknya tidak sama. Tuh. Ya, saya kira itu teman-teman yang bisa kita sampaikan. Silakan ini dilatih. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Kalau ini sudah cukup ya alhamdulillah ya. Saya harap latihan diperbanyak. Yang meskipun harusnya latihannya adalah bicara ya. Nanti mungkin tugas akhir ada semacam seperti itulah penggabungan dari semua yang sudah kita pelajari. Anda bercerita, di sana Anda memperkenalkan diri, kemudian menghitung benda, kemudian menyebutkan bentuknya dan juga warnanya. Kira-kira seperti itu. Untuk lebih lanjut nanti kita sampaikan di akhir. Syukran, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.